Cek, cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar edisi hari Kamis tanggal 2 Maret 2017. Untuk Philip Morning Market edisi hari ini, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan gambar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Andreas. Jasa Adi Mulya. Udah on nih. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish di support level 5327 dan resistance level pada 5411. Market driver hari ini adalah indeks saham regional yang dibuka menguat cukup signifikan mengikuti lonjakan indeks saham di Wall Street semalam, di mana kita tahu indeks Dow Jones Industrial Average menembus level psikologis 21.000 untuk pertama kalinya. Selain itu juga investor menambah keyakinannya bahwa kenaikan suku bunga akan segera terjadi. Probabilitas The Fed akan menaikkan suku bunga dalam 2 minggu ke depan itu sudah mencapai lebih dari 65%. Dan yang terakhir adalah kelegaan investor pasca pidato Presiden Donald Trump di depan Kongres Amerika Serikat. Investor tampaknya mengapresiasi pidato Presiden Trump yang bernada positif, meskipun secara konten atau secara isi belum memaparkan detail-detail atau rincian dari kebijakan-kebijakannya, seperti janji untuk meringankan pajak bagi kelas menengah dan juga bagi korporasi, dan juga belanja dalam skala masif dalam bentuk infrastruktur dan juga di bidang pertahanan, serta deregulasi khususnya di sektor finansial. Jadi program-program itu belum dijabarkan secara detail, namun nada yang positif dari pidato Trump ini diapresiasi oleh pasar, karena kita tahu biasanya kan Presiden Trump ini suka melenceng dari topik acara. Jadi ini Trump kali ini sikapnya cukup resmi dan cukup presidensial. Dari sisi makroekonomi, semalam juga ada beberapa data ekonomi yang dirilis di Amerika Serikat, seperti personal income yang tumbuh 0,4% di bulan Januari, ini naik dari 0,3% di bulan Desember dan juga melebihi estimasi. Sementara itu belanja konsumer atau consumer spending tumbuh 0,2%, ini turun dari 0,5% di bulan Desember. Dan personal consumption expenditure index atau PCE index tumbuh 1,9% year on year di bulan Januari, sehingga ini mendorong inflasi mendekati target The Fed yang 2%. Selain itu juga ada data belanja konstruksi atau construction spending yang turun 1% di bulan Januari, di bawah ekspektasi ini. Dan yang terakhir adalah data ISM Manufacturing Index yang berada di level 57,7 di bulan Februari, naik dari level 56 di bulan Januari. Jadi secara keseluruhan, kecuali construction spending, data-data makro di Amerika keluar melebihi ekspektasi dan semakin membaik, sehingga menambah keyakinan investor bahwa The Fed tidak akan ragu lagi untuk menaikkan suku bunga. Untuk hari ini investor akan memperhatikan keputusan suku bunga oleh Bank Sentral Malaysia. Sementara itu juga investor akan menantikan berlangsungnya
konferensi konsultasi politik rakyat Cina yang akan berlangsung di Beijing tanggal 3 Maret nanti. Ini adalah forum yang beranggotakan sekitar 2.000 para elit politik dan juga eksekutif bisnis dan dari golongan-golongan lainnya. Dan yang terakhir adalah pidato Janet Yellen hari Jumat besok yang akan memberikan paparan ekonomi pada sebuah acara di kota Chicago. Baiklah, untuk Stock News kita hari ini akan dibawakan oleh rekan saya Dwi. Baik Bapak Ibu, untuk Stock News kali ini yang pertama ada dari Java Confit. Java berhasil membukukan kenaikan pada net income-nya sebesar 442% pada tahun 2016 atau sebesar 2,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencatatkan 468,2 miliar maksudnya di sini. Kenaikan ini juga ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 27 triliun dari tahun 2015 yang hanya sebesar 25,2 triliun. Yang kedua ada dari Semen Batu Raja. SMBR ini mengestimasikan pabrik Batu Raja 2-nya akan selesai pada semester ini. Pabrik ini memiliki kapasitas sekitar 1,85 juta ton per tahun dan akan menambah total kapasitas dari SMBR ini menjadi 3,85 ton per tahun. Yang ketiga ada Bank Danamon. Bank Danamon mencatatkan 12% kenaikan pada laba bersihnya pada tahun 2016 menjadi 2,67 triliun. Perseroan juga dapat berhasil menurunkan biaya operasionalnya sebanyak 4% menjadi 8,6 triliun. Yang terakhir ada dari Sentral Proteina Prima, di mana memiliki target kenaikan produksi 7% pada tahun ini atau sebesar 640.000 ton dibandingkan dengan tahun 2016 yang terrealisasinya hanya 595.000 ton. Demikian Stock News hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mengetikkannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, kami ingin kembali mengkonfirmasi apakah gambar dan suara dapat terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama kita akan membahas mengenai technical analysis untuk IHSG terlebih dahulu. Tampaknya masih dalam koridor uptrend channel dan dengan bursa-bursa regional yang menguat semalam, maka ada peluang bagi IHSG untuk technical rebound hari ini. Namun kita lihat apakah dia mampu menembus resisten 5.400 yang cukup kuat setelah gagal ditembus 2 kali, yaitu tanggal 14 Februari dan kemarin lusa tanggal 28 Februari. Jadi kita lihat hari ini. Harapannya juga bisa breakout 5.400 untuk kembali berada di range baru tentang 5.400 hingga ke 5.475. Demikian. Lalu kita akan memasuki sesi tanya jawab pertama dari Ibu Maulidah Ida. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai saham LPPF yang kemarin dihajar turun. Ya, untuk LPPF sebelumnya kemarin lusa sudah merilis laporan keuangan untuk full year
2016 sebenarnya kalau sisi laba dia masih bertumbuh sebesar 9,8%, sementara revenue tumbuh 13%. Namun ini di bawah ekspektasi para analis dan pasar, di mana ketika tahun 2015 lalu income yang dibukukan oleh LPPF sebesar 13,6% dan revenue naik 25%. Satu lagi adalah karena LPPF ini adalah perusahaan retail yang terbesar di Indonesia dengan jumlah toko terbanyak di Indonesia. Tentu ini menjadi semacam beacon, jadi semacam role model bagi sektor retail. Ditambah lagi untuk sektor retail lainnya seperti Ramayana dan juga misalnya S Hardware, tahun kemarin itu mereka sudah cukup stagnan pertumbuhannya. Sementara tahun kemarin LPPF masih bisa membuka double digit pertumbuhan income. Jadi penurunan pelambatan kenaikan yang terjadi di LPPF ini dapat mengindikasikan bahwa industri retail sedang kurang begitu sehat. Jadi itulah kenapa kemarin dari ada broker besar mendowngrade outlook dari LPPF dari overweight menjadi underweight langsung. Namun kami memandang bahwa untuk sektor retail kedepannya masih akan bertumbuh seiring dengan perbaikan kondisi makroekonomi. Kalau kita lihat dari angka penjualan kendaraan roda 2 yang mana merupakan menjadi tolak ukur atau benchmark kondisi daya beli masyarakat menengah bawah sudah mulai mengalami perbaikan pada kuartal 4 tahun 2016 lalu dan 2 bulan dan bulan Januari 2017 ini angkanya kembali menguat. Demikian juga untuk angka penjualan mobil roda 4 yang mana merupakan indikator untuk daya beli masyarakat kelas menengah. Jadi harapannya tahun 2017 ini adalah tahun perbaikan bagi sektor retail. Namun perlu diperhatikan seandainya juga kondisi ekonomi makro sudah membaik namun sektor retail masih belum bisa pulih, berarti memang ada masalah struktural dari sektor fundamental. Seperti kita ketahui adanya ancaman dari e-commerce itu bisa mengganggu bisnis sektor retail. Namun kami pandang penurunan ini temporary, jadi seandainya ada kembali penguatan dapat dimanfaatkan untuk akumulasi dalam jangka pendek, karena kalau kita lihat LPPF sendiri pasca penurunan dalam biasanya akan ada rebound yang cukup kencang seperti tanggal 8 November, lalu juga ada di tanggal 22 November. Jadi perhatikan jika ada pembalikan arah bisa diikuti. Namun memang trennya saat ini sudah berada dalam downtrend di saham LPPF. Demikian untuk LPPF. Berikutnya untuk Ibu Melisa Zelanda untuk saham CTRA, BBNI dan BRI, support dan resistennya. Baik. Pertama kita ke saham CTRA. CTRA 3 hari terakhir ini mengkonfirmasi downtrend minor dan kita lihat di sini sudah melampaui dari Bollinger Band-nya. Biasanya kalau saham-saham turun dalam sudah melampaui Bollinger Band, ada potensi untuk technical rebound. Kita lihat di sini pada tanggal 2 November dan juga tanggal 10 Oktober di mana saham CTRA ini menembus Bollinger Band bawah, maka cash hari ini dia ada memantul. Jadi untuk saham CTRA perhatikan jika hari ini open berada di atas closing kemarin atau di atas level 1305, maka dapat dimanfaatkan untuk akumulasi dan manfaatkan dalam 1-2 hari untuk panen technical rebound dengan target resisten terdekat di level 1350 hingga 1360. Lalu untuk saham BBNI. Untuk BBNI ini koreksi kemarin 3 hari yang lalu cukup wajar karena mengingat sejak bulan Januari akhir ini mengalami rebound yang cukup slope-nya cukup curam dan ini adalah fase konsolidasi kalau tampaknya. Untuk support ada di area 6150 merupakan MA 20 hari dan sekaligus Bollinger Band batas bawahnya. Jadi bisa diperhatikan jika level ini mampu bertahan. Kita lihat di sini untuk indikator stokastik sudah mulai melandai meskipun belum memasuki area oversold. Jadi jika ada pelemahan hingga ke level 6150 bisa dapat dimanfaatkan sebagai buy on weakness di saham BBNI dan dapat ditradingkan dengan target untuk exit kembali di level 6250 hingga 6300 dalam jangka pendek. Lalu untuk saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk BRI masih cenderung sideways dengan rentang di 11.750 yang mana merupakan
MA 100 hari dan Bollinger Band bawahnya, dan resisten ada di kisaran level 12.000, di mana level 12.000 ini tampaknya resisten cukup kuat sejak bulan Januari awal masih belum berhasil di break dengan signifikan. Jadi sementara dapat diterdikan di rentang 11.700 hingga ke 12.000, Ibu. Demikian Bu Melisa. Lalu Ibu Dominik, untuk saham Matahari, apakah bisa untuk day trading? Untuk Matahari seperti tadi kami sarankan untuk PPF, jika posisi open hari ini di atas posisi closing kemarin, maka bisa untuk aku kembali ikut, dan untuk trading bisa dalam jangka waktu 1 hingga 3 hari ke depan. Namun juga perhatikan kekuatan beli. Jadi jika masih ada kekuatan beli yang menopang, masih bisa di hold. Namun jika tampak sudah mulai tertahan kenaikannya, bisa segera profit taking. Namun untuk jangka menengah tampaknya peluang untuk kembali melemah juga terbuka PPF. Jadi kami sarankan untuk trading jangka pendek saja di saham PPF. Demikian Ibu Dominik. Ya, demikian untuk menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Riyandi dan Bapak Andreas mengenai PPF juga. Lalu untuk Bapak atau Ibu Levis, saham DILD, bila sudah ada di harga atas, apa sebaiknya di stop loss? Baik, kita lihat terlebih dahulu chartnya DILD. Kalau kita lihat di sini, DILD memang dalam posisi downtrend sejak bulan November lalu. Kami kurang begitu tahu, mungkin Bapak atau Ibu ada modal di berapa. Namun kalau kita lihat, sebenarnya saham ini sudah mulai melandai tingkat penurunannya. Jadi kita perhatikan lagi untuk beberapa waktu ke depan dan perhatikan sisi fundamentalnya apakah ada perbaikan atau belum. Namun mungkin intilan ini sektor properti sektor juga masih belum ada tanda-tanda pemulihan sampai kuartal 4 kemarin. Jadi mungkin masih akan cenderung cukup tertahan harga sahamnya. Namun seandainya penurunan sudah mulai stabil dan tidak menembus lebih rendah di level 450, maka sebaiknya ditahan saja. Dan jika ada tanda perpindahan arah seperti kejadian waktu bulan Maret 2016 lalu, di mana dia mampu mematahkan downtrendnya, ini bisa kembali diakumulasi. Jadi tapi harus menanti sampai ada sinyal-sinyal pembalikan arah seperti ini untuk kembali akumulasi untuk averaging down. Jadi cukup sayang untuk di cut loss kalau seandainya posisi sudah terlalu jauh, yang mana tampaknya sudah mulai melandai penurunannya. Demikian Bapak atau Ibu Levis. Lalu dari Bapak Satrio, untuk saham Timah, Mcor, dan KBLI. Baik, kita akan lihat saham Timah terlebih dahulu. Timah juga kemarin membuka laba yang naik signifikan. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal baik bagi saham-saham sektor mining untuk kembali pulih di tahun 2017 ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Timah ini membentuk pola symmetrical triangle. Di sini kita gambarkan, ini saya tarik garis terusan dari pola uptrend yang lalu. Dan juga ini ada trend downtrend saat ini. Untuk Timah kemarin sudah open cukup tinggi, open gap up, namun ditutup melemah, dan tampaknya ada peluang untuk kembali terkoreksi menguji level 970-an. Jadi ini bisa digunakan untuk buy on weakness saham Timah, dan untuk kembali take profit di level 1000. Namun tampaknya level 1000 ini adalah level resistance yang cukup kuat, yang mana sekaligus ada di kami gambarkan batas atas segitiga ini. Jika level ini belum bisa di breakout dengan volume signifikan, maka kami sarankan tidak untuk di hold untuk saham Timah, jadi untuk trading saja. Namun jika level resisten ini mampu di breakout dengan volume tebal, ada peluang bagi saham Timah untuk kembali berbalik arah menjadi bullish kembali, dan itu bisa di hold dengan target price di level 1250, yang mana merupakan resisten sebelumnya yang cukup kuat. Demikian. Lalu untuk saham Mcor. Untuk saham Mcor ini dalam posisi very strong bullish, namun kalau kita lihat kemarin tampaknya kenaikan
gagal membentuk level new high. Jadi perhatikan jika seandainya dia justru membentuk new low atau tembus di level 305 yang mana merupakan 307 yang mana merupakan level terendah sebelumnya pada 3 hari yang lalu, maka saham MCOR ini berpotensi untuk kehilangan momentum naik ya, dan kemungkinan akan berkonsolidasi dulu. Jadi perhatikan mungkin dalam jangka pendek sebaiknya ditradingkan dengan rentang 305, 307 hingga ke 343. Jadi jika ada kenaikan sampai 340-an mungkin bisa kembali take profit. Kalau kita lihat dari indikator MACD yang mana menunjukkan kekuatan satu tren, maka tampaknya tren penguatannya sudah mulai agak tertahan dan akan memasuki fase konsolidasi seperti kejadian rentang tanggal 16 Januari hingga tanggal 7 Februari lalu. Demikian Pak Satrio. Beralih ke saham KBLI. KBLI juga tampaknya ada technical correction cukup wajar di saham KBLI mengingat kenaikannya sudah cukup drastis dari harga 280 pada tanggal 10 Februari sampai ke level 375 kemarin. Jadi ini sudah 370, maaf, tertingginya level kemarin. Jadi ini sudah kenaikan cukup drastis. Ada resisten di kisaran 340, mungkin level 340 saat ini tercapai dapat digunakan untuk akumulasi kembali. Karena secara valuasi memang saham KBL ini cukup atraktif. Dan juga kenaikan laba pada tahun 2016 diperkirakan akan cukup tinggi. Secara fundamental jadi masih baik saham di KBLI. Demikian Pak Satrio. Lalu Bapak Robertus Emmanuel untuk saham JSMR, dan ada isu apa sehingga PPRO kemarin turun drastis baik untuk Jasa Marga terlebih dahulu. Untuk Jasa Marga ini sudah mengalami koreksi cukup sehat. Ini sudah mendekati moving average 20 harinya. Kalau kita lihat penurunan sudah cukup drastis dan si MACD sudah menunjukkan sinyal jual. Jadi kami persilakan jika ada rebound dapat digunakan untuk sell on terlebih dahulu dan menantikan ada koreksi lanjutan, karena kalau kita lihat memang ini kenaikan sudah drastis dan supportnya cukup jauh ada di kisaran 4.500 untuk lebih aman ya saham Jasa Marga. Namun jika Bapak lebih memiliki time frame untuk jangka panjang, sebenarnya Jasa Marga ini masih cukup menarik valuasinya, jadi ada potensi untuk masih melanjutkan penguatan di dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi ada penurunan ini dapat digunakan untuk kembali akumulasi. Saran kami tunggu sampai indikator stokastik berada di area oversold atau paling tidak ada tanda pembalikan arah seperti ada golden cross di sini. Ini menunjukkan ada pembalikan arah kembali menguat lagi di saham Jasa Marga. Demikian Pak Robert. Lalu PPRO ini 3 hari terakhir diterpa rumor harga eksekusi rate isunya, jadi cukup jauh rentangnya. Memang PPRO ada wacana untuk melakukan rate issue, namun harganya masih belum ditentukan menunggu proses di OJK. Namun rumor yang beredar di pasar ada yang menyebutkan harga 250 hingga 300 rupiah, jadi cukup jauh rentangnya. Seandainya benar harganya 300 maka ini bagus karena di atas harga pasar, jadi lebih baik ditradingkan untuk day trade saja, memanfaatkan rumor-rumor yang beredar di pasar. Namun tetap perhatikan seandainya keluar sudah beritanya di berapa, seandainya harganya jauh di bawah harga pasar, mungkin bisa dilepas dulu dan kembali menantikan harga sahamnya berada di mendekati harga eksekusi dari rate isunya. Demikian Pak Robert. Lalu Bapak atau Ibu Fufasen untuk saham Medco, PTRO, IJBP, Waskita. Namun karena kami batasi hanya 3 pertanyaan saja, mungkin akan kita bahas untuk saham Waskita, IJBP, dan Medco. Pertama dari Waskita. Untuk Waskita, kalau kita dari indikator stokastik sudah ada di area oversold, jadi kita menantikan adanya technical rebound dalam waktu ke depan. Dan kalau kita supportnya sudah mulai mendekati area support 2400, jadi mungkin dapat dimanfaatkan sebagai entry point di level 2400.
di saham Waskita. Kalau kita prospeknya sebenarnya Waskita ini masih cerah karena dia seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa mendapat porsi proyek pemerintah yang paling besar dan juga tol-tolnya sudah berjalan dengan lancar untuk Waskita. Namun yang perlu diperhatikan adalah sisi financingnya. Jika seandainya ada keterlambatan pembayaran dari pemerintah, maka itu bisa berpotensi mengganggu cash flow dari perseroan. Namun untuk ke depan kami pandang Waskita ini selain jumlah proyek yang paling besar dan juga valuasinya relatif lebih menarik dibanding saham-saham konstruksi lainnya. Demikian. Saham ICBP. Untuk ICBP masih dalam fase konsolidasi tampaknya, namun 2 pekan lalu tampaknya sudah menjebol resisten support di kisaran 8.400 dan dalam tren jangka menengah masih ada tren pelemahan meskipun derajat kemiringan tidak terlalu dalam. Kita sebaiknya masih wait and see dulu di saham ini. Kapan bisa mulai masuk lagi di saham ICBP? Seandainya dia ada pembalikan arah dan menembus resisten 8.600 dengan volume tebal, jadi itu adalah indikasi awal ada pembalikan arah. Seperti kita lihat sebelumnya, jika ada koreksi tajam di saham ICBP, biasanya reboundnya juga akan tajam dan kembali ke harga sebelum koreksi tajam tersebut, seperti tanggal 24 Oktober hingga ke tanggal 8 November, lalu di bulan Desember dan juga di akhir bulan Desember lalu. Jadi seandainya ada koreksi tajam di saham ICBP ini, tunggu sampai ada pembalikan arah dan bisa kembali akumulasi. Lalu untuk saham Medco. Untuk Medco sendiri ini koreksinya sudah cukup wajar mengingat kenaikan yang drastis juga dan ada peluang untuk berlanjut mengingat ini masih berada di atas moving average 20 hari kami di kisaran 2.200. Jadi ini saham mengingat pergerakan yang sangat volatile, kami lebih menyarankan untuk day trade saja dan tidak untuk di hold dalam jangka waktu panjang di saham Medco. Demikian. Lalu dari Ibu Maulidah Ida untuk saham The Gig. Untuk saham The Gig ini masih dalam posisi very strong bullish atau uptrend, namun slope-nya sangat-sangat curam dan juga volatility-nya sangat tinggi, di mana pernah dalam satu hari naik sampai hampir 50% dan lusanya kembali drop kembali. Jadi ini saham cukup high risk dan lebih baik ditradingkan saja. Seandainya ada drop dalam cukup dalam, mungkin dapat dimanfaatkan untuk akumulasi, namun ini akumulasi sifatnya spekulasi, jadi spekulasi buy di saham The Gig. Tetap kami tidak sarankan untuk hold di saham seperti ini, jadi lebih baik ditradingkan saja, dan kami sarankan untuk disiplin menerapkan target price untuk profit taking dan juga untuk level stop loss, tergantung dari level risiko Bapak Ibu masing-masing yang bisa tanggung. Demikian Ibu Maulidah. Lalu Bapak Bima untuk saham kopi, coba kita lihat saham kopi. Tampaknya saham ini sebenarnya tidak aktif ditradingkan dan volume juga tidak banyak, dan juga saham kopi ini sebenarnya dari sisi bisnisnya sering berganti-ganti usaha, dan terakhir kalau tidak salah adalah distribusi gas di daerah Sumatera Selatan. Namun untuk distribusi gas kita lihat bahwa akhir-akhir ini ada sedikit dinamika di gas, di mana industri end user meminta harga gas untuk diturunkan, sementara kita lihat bahwa distribusi gas ini cukup banyak tangan-tangan distribusi yang panjang, artinya rantainya cukup panjang dengan margin yang besar. Jadi kalau seandainya pemerintah tegas untuk mengefisiensikan tingkat distribusi gas, maka saham-saham perusahaan-perusahaan seperti kopi ini akan terkena imbasnya karena mereka adalah middleman di sektor gas. Tambah lagi juga untuk perusahaan produsen gas seperti Pegas, mereka
agresif mengembangkan pipa gasnya dan menuju langsung ke end user. Jadi mungkin untuk prospek saham-saham perusahaan-perusahaan distribusi gas ini akan sedikit terhambat ke depannya. Jadi kami tidak sarankan untuk berinvestasi di saham-saham sektor gas terlebih dahulu. Demikian Pak Bima. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan pagi ini. Kami akan cukupkan Philip Morning Macro edisi hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan trading Bapak Ibu sekalian dan investasi Bapak Ibu sekalian kembali bisa membuahkan hasil yang baik di tahun ini. Terima kasih dan selamat pagi.